Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Jun Chang Seo, yaitu debat ke-9. Moga-moga nggak kebenet ya Mok di channel baru Cocot Pedal Plus ya Mok. Langsung saja lihat Bu Camat makan sambil udut dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan dua orang yang berada di atas pohon, dan Jun pun berkata, "Terima kasih karena menjadi uji coba kekuatanku setelah aku menerobos." Sambil mereka semua pun menyerang ke arah Jun, dan terdengar di sana suara pukulan yang sangat keras dan bertubi-tubi. Ternyata itu adalah mereka yang dihajar oleh Jun dengan sangat brutal di sana. Sambil terlihat mereka semua yang tergeletak, dan seseorang pun diinjak Jun dan beberapa orang lainnya pun ketakutan. Lalu Jun di sana pun berkata, "Haha, mana lagi yang ingin mati di tanganku?" Sambil terlihat sebuah token dari baju orang yang diinjaknya itu. Dan tiba-tiba Xiaomo dari belakang pun mengangkat tangannya sambil berkata, "Master, lihat ini!" Sambil ia menunjuk ke arah seseorang yang meninggoy itu. Lalu Jun pun berkata, "Mereka memakan racun, apa mereka pembunuh kamikaze?" Sambil terlihat dua orang yang di depannya itu pun menyerang ke arah Jun, dan di sana semakin dekat orang itu akan menghabisi Jun, dan ternyata Jun pun menyadarinya sambil menoleh berkata, "Jenis pembunuh kamikaze seperti apa yang akan pergi melakukan misi dengan token identitas mereka? Kurasa aku tidak bisa mendapatkan nama bosnya dari kalian." Sambil Jun pun menebas kedua orang itu hingga menjadi dua, dan Jun pun berkata lagi, "Maka akan kugunakan nyawa kalian untuk memperingatkan bos kalian." Lalu Jun di sana pun bergumam, "Aku seorang material art apprentice tingkat 5 sekarang. Mereka tingkat 1 dan 2 material art apprentice terlalu lemah untukku. Aku bahkan tidak mendapatkan tugas sampingan. Sepertinya sistem menganjurkanku untuk mengalahkan yang kuat, keluarga Xiao dan sekte Springwater, atau bahkan sekte Holy Spring. Tunggu saja kalian." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan malam gelap gulita dengan petir-petir yang menyambar di sana. Sambil kita diperlihatkan juga sebuah pohon yang disambar petir itu hingga terbelah menjadi dua. Dan ternyata itu adalah di dalam hutan yang sedang hujan deras, dan kita diperlihatkan seseorang yang bersandar di antara pohon yang terkena petir tadi. Dan ternyata orang itu pun malah tertawa, dan ia pun berkata, "Hahaha, membelah kayu di bawah badai petir? Apa kau tidak tahu kalau kayu tahan petir? Orang bodoh." Sambil orang itu pun mencoba berdiri di sana, dan orang itu pun berkata lagi, "Tapi ini hari keberuntunganku. Aku akhirnya terlahir kembali setelah jiwaku dikurung selama ribuan tahun. Hahaha, kupikir kau belahan jiwaku, Ling Yao, tapi kau menjebakku untuk misteri hebat sutra. Akan kubalas hutang ini setelah aku mengembalikan basis kultivasiku." Tapi tiba-tiba kepalanya di sana pun sakit, dan ia pun berkata, "Apa? Ingatan apa ini? Apa? Wanita itu naik ke surga dan menjadi dewa, dan orang-orang bahkan menjulukinya sebagai kaisar wanita terhebat sepanjang masa. Terserahlah, aku dulu Tuan Yi, 10 teratas material art god. Dengan misteri hebat sutra, aku akan menjadi material art god lagi dalam 10 tahun." Sambil ia terkejut di sana karena hujannya pun tiba-tiba berhenti. Lalu ia pun tertawa berkata, "Hahaha, bahkan surga berada di sisiku. Hahaha, aku Ye Xingchen akan menghancurkanmu suatu hari nanti, kaisar wanita terhebat sepanjang masa. Tunggu saja." Sambil ia mengarahkan jarinya ke atas, dan kita diperlihatkan sesuatu yang terjatuh di sana, dan Ye Xingchen di sana pun berkata lagi, "Hahaha, misteri hebat sutra adalah teknik kultivasi ultimate. Mulai sekarang aku Ye Xingchen akan membuat dunia tertunduk. Jika surga punya masalah dengan itu, aku akan membuatmu patuh juga." Tapi tiba-tiba mukanya pun terkena sesuatu yang terjatuh tadi yang menyerupai bola. Sambil terdengar dari kejauhan seseorang pun berkata, "Bola mengenai seseorang, Master. Tidak mungkin. Siapa yang berada di sini?" Sambil kita diperlihatkan Ye Xingchen di sana yang bonyok akibat hantaman bola itu, dan di sana mereka mendekati Ye Xingchen, dan Jun pun berkata, "Oh, aku hanya asal menendang dan itu mendarat padanya. Sungguh kurang beruntung dirinya." Lalu Xiaomo di sana pun berkata, "Haruskah kita berlaku tidak terjadi apapun dan meninggalkannya di sini, Master?" By the way, Xiaomo mau menghindari masalah ya Momo. Di sana Jun pun berkata, "Kau harus belajar untuk menjadi baik, Xiaomo.
Jika kita bertemu seseorang yang pingsan tanpa alasan, kita harus membawanya kembali ke sekte dan merawatnya. Sambil Jun pun mengangkat Ye Xingchen di sana. Lalu Xiaomo pun berkata dan melupakan tentang bagaimana kau membuatnya koma. Sambil terlihat bola itu yang berada di antara kaki mereka, dan Jun pun berkata, kau harus meningkatkan kecerdasanmu juga. Sambil Jun pun menginjak bola itu, dan tiba-tiba notif pun muncul bertuliskan Happy Football, bola yang pemain Argentina pakai untuk mengalahkan Brasil dalam final. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Ye Xingchen di sana, dan ia pun bergumam, aku Ye Xingchen, aku dulunya martial god yang menguasai seluruh dunia. Tapi seseorang memukulku dengan senjata tersembunyi. Sambil ia sudah terbangun di sekte Ironborn, dan di sana ia pun bergumam lagi, tapi di mana aku? Sepertinya seseorang menolongku. Aku harus pergi dari sini sekarang. Aku harus menemukan tempat bagus dengan energi spiritual yang kaya. Sambil ia pun akan beranjak dari tempat tidurnya, dan tiba-tiba sebuah bola pun mengenai ke wajahnya lagi, dan di sana seseorang pun berkata, lihat bolanya Li Fei. Sambil terlihat Ye Xingchen itu yang mukanya bonyok, dan ia pun berkata, aku Ye Xingchen, aku dulunya martial god yang menguasai seluruh dunia, tapi seseorang memukulku dengan senjata tersembunyi. Sepertinya aku sudah mengatakan ini sebelumnya. Sambil ia pun langsung berjalan mendekati pintu, dan ia pun bergumam, aku harus menemukan tempat bagus dengan energi spiritual yang kaya. Tunggu, kenapa aku tidak asing dengan kata-kata ini? Tapi tiba-tiba Jun di sana pun membuka pintu itu dengan keras hingga menabrak muka dari Ye Xingchen itu, dan Jun pun berkata, apa kau sudah bangun? Sambil terlihat muka dari Ye Xingchen itu yang bonyok, dan ia pun bergumam, sialan kau, aku akan membunuhmu. Dan ia pun langsung pingsan di sana dengan berbusa-busa mulutnya. Lalu Jun memandanginya sambil berkata, kenapa kau di belakang pintu? Aku tidak bermaksud memukulmu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Ye Xingchen di sana yang mukanya bonyok sudah terbangun, dan ia pun bergumam, aku Ye Xingchen, aku ingin membunuhnya. Lalu Jun pun tersenyum berkata, kau menerobos ke lapangan bola kami dan tidak sengaja pingsan karena bola. Setelah beberapa hari perawatan kami, kau akhirnya bangun. Namaku adalah Jun Chanxio, pemimpin sekte dari sekte Ironborn. Lalu Ye di sana pun berkata, nama sekte payah, sektemu pasti sampah. Lalu Jun di sana pun tersenyum emosi, dan ia pun berkata, kedengarannya kau sudah melihat dunia. Boleh kutanya siapa kau? Lalu Ye di sana pun tersenyum menjawab, ingatlah, aku seseorang yang tidak boleh kau ganggu. Sambil ia mendekat ke arah muka Jun, dan Ye pun berkata lagi, jangan buat masalah denganku atau aku akan... Tapi tiba-tiba sebuah bola pun menghantam muka dari Ye itu lagi, dan di sana seseorang murid pun berkata, maaf, aku gagal mengontrolnya lagi. Ternyata itu adalah Xiaomo, dan di sana ia pun berkata, tolong oper bolanya master. Dan Jun pun berkata, menahan bola dengan wajahmu lagi, tim kami membutuhkan kiper sepertimu. Sambil terlihat Ye itu yang pingsan lagi akibat benturan dari bola tadi, dan di sana Jun pun melihatnya bergumam, orang semuda dia terlalu dewasa dan tidak wajar. Apakah aku menemukan jenius baru? Tapi tiba-tiba Ye di sana pun terbangun, dan ia pun berkata, aku Ye Xingchen. Dan Jun pun berkata, hei kau, berhenti mengulang kata-kata lagi, aku sudah tahu. Sambil Jun mendekat dan memegang pundaknya, lalu Jun pun berkata lagi, apa kau sudah memikirkannya? Kau dapat banyak bonus jika bergabung dengan kami. Tapi Ye di sana pun berkata, apa? Bergabung? Sektemu payah, tidak mungkin. Lalu Jun di sana pun berdiri sambil berkata, apa yang membuatmu sangat arogan? Apa kau pikir kau adalah seorang material god? Aku akan memberikan 3 detik untuk memikirkan proposalku, atau aku akan memilih cara keras. Sambil Ye itu pun duduk di kursi. Tapi Ye di sana pun berkata, apa kau mengancamku? Tidak ada orang yang bisa melakukannya. Sambil terlihat ia yang pede akan kekuatannya. Ternyata ia pun di sana mukanya bonyok, dan ia pun berkata, setelah memikirkannya lagi, aku yakin bergabung denganmu pilihan bagus master. Lalu Jun di sana pun berkata, apa kau yakin ingin bergabung dengan sukarela?
Dan ternyata Ye pun diikat di kursi sambil kita diperlihatkan beberapa murid yang mengarahkan bola itu ke arah mukanya. Dan Ye pun berkata, "Master, aku bersedia melakukan apapun untuk sekte Ironborn. Bisakah aku pergi sekarang, Master?" Sambil Jun pun melihatnya. Lalu Xiaomu pun berkata, "Ada, latihan menembak berakhir dengan cepat." Sambil mereka pun melepaskan Ye. Dan di sana Ye pun bergumam, "Akan kubiarkan kau sekarang. Setelah aku menguasai misteri hebat sutra, aku akan membunuhmu." Sambil Jun menyetempel murid baru di formulir, dan ia pun berkata, "Sekarang kau murid ke 102 ku. Ini adalah teknik kultivasi dasar kita. Pelajari dulu dan ingat jangan perlihatkan pada orang lain." Sambil ia pun memberikan kitab Yijing itu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di malam hari di sekte Ironborn, dan terlihat sebuah kitab Yijing yang diletakkan dengan keras. Ternyata itu adalah Ye, dan di sana ia pun berkultivasi sambil bergumam, memangnya bisa seberapa bagus teknik kultivasi sekte tingkat 9? Itu hanya sampah bagiku." Sambil ia pun memegang kitab Yijing itu, dan ia pun bergumam lagi, "Aku mungkin harus melihatnya sekilas. Jaga-jaga kalau dia memeriksa proses kultivasiku, dan aku akan punya alasan nanti." Sambil dengan santai ia membaca kitab Yijing itu, dan tiba-tiba ia pun terkejut berkata, "Apa? Ini teknik kultivasi tingkat dewa untuk penguatan tubuh?" Tapi tiba-tiba lagi terdapat sebuah bola yang menghantam mukanya lagi, dan di sana seseorang murid pun berkata, "Diamlah, kita ada latihan besok." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di pagi hari, terdapat sinar di sana, dan seseorang pun berkata, "Apa arti pembunuh? Satu bisa membunuh target dengan 10 gerakan seperti tanpa jejak." Ternyata itu adalah kepala seseorang yang mengintai Jung dari kejauhan. Sambil terlihat Jun yang berjalan memegang gulungan, dan orang itu pun turun di belakangnya dengan cepat. Lalu Jun pun berkata lagi, dan dia mengeluarkan niat membunuh sesaat sebelum mereka mengenai target. Itulah pembunuh profesional. Sambil terlihat si gundul itu yang menyerang menggunakan belati mengarah ke arah Jun dengan sangat cepat, dan tiba-tiba serangannya pun mengenai gulungan itu, dan di sana serangan belatinya pun langsung terpental, dan ia pun bergumam, "Kenapa gulungan bambu ini sangat keras? Aku menggunakan kekuatan penuhku, tapi itu masih utuh." Lalu notif di sana pun muncul, cara untuk menjadi pemimpin sekte baik, panduan dari esensi teori hitam, pangeran, dan buku lain menceritakan tentang rahasia menjadi pemimpin sekte. Pesan sebagai mahakarya yang harus diwariskan turun-temurun, gulungan bambu ini perkuat. Tapi tiba-tiba si gundul itu pun langsung pergi dari sana, dan ia pun bergumam, "Kegagalan misi artinya kabur." Sambil terlihat Jun yang meliriknya, dan ia pun bergumam, "Pembunuh ini punya keahlian. Aku harus merasakan kehadirannya setelah dia dekat denganku." Tapi kupikir, sambil terlihat si gundul itu yang melesat cepat mengarah ke atas akan pergi meninggalkan sekte Ironborn, dan di sana Jun pun berkata, "Kau tidak akan meninggalkan sekte Ironborn dengan mudah." Dan ternyata dalam terbangnya si gundul pun menghantam sesuatu di depannya, dan si gundul pun berkata, "Apa ini? Penghalang." Sambil ia terjatuh di hadapan Jun itu. Lalu Jun pun berkata, "Kau tidak bisa menggunakan trik yang sama 2 kali." Sambil terlihat notif di sana yang muncul bertuliskan, "Formasi pelindung junior." Formasi pelindung di dalam sekte untuk menghentikan orang luar dari masuk dan keluar. Cukup kuat untuk menahan serangan dari Martial Art Grandmaster. Harga 50 poin nilai kontribusi. Catatan, memasang formasi pelindung selesai itu membutuhkan 1 poin nilai kontribusi per hari. Sambil kita diperlihatkan formasi pelindung itu yang melindungi sekte Ironborn, dan di sana Jun melihat ke arah si botak yang tergeletak, dan ia pun berkata, "Wow, gaya rambutnya spesial. Apa namamu 47?" Sambil terlihat si botak itu yang terkejut berkeringat dingin di sana. Lalu ia pun berkata, "Aku meremehkanmu. Tidak kusangka kau mengetahui kode namaku. Sepertinya kau belajar sesuatu yang rahasia mengenai Dreisel Tower. Jadi kurasa kau tahu seberapa kuat kita." Sambil terlihat Jun di sana yang terdiam, dan ia pun berkata, "Apa itu? Ini pertama kalinya aku mendengarnya." Dan si botak pun berkata, "Bagaimana kau bisa tahu kode namaku tanpa mengetahui mengenai Dreisel Tower?" Lalu Jun pun menjawab, "Aku hanya menebaknya."
Sambil si botak itu pun syok terkejut dan ia pun berkata, kau menipu kecerdasanku, seseorang martial art apprentice tingkat 4 yang telah menyelesaikan 264 misi. Aku tidak akan membiarkanmu mempermainkanku lagi. Dan di sana Jun pun berkata, memperkerjakan seorang pro sepertimu itu pasti sekte Springwater membayar banyak, setidaknya 5.000 tel kan? Iku rasa aku benar kan? Lalu si botak itu pun berkata, 5.000 tel tidak bisa menutupi biayanya. Mereka menawarkan 10.000 tel. Sambil terlihat Jun di sana tersenyum dan si botak itu langsung berkeringat dingin, dan di sana ia pun langsung diseret Jun sambil berkata, mulut besar sepertimu seharusnya tidak melakukan pekerjaan seperti ini. Pikirkan karir masa depanmu di duniaku. Sambil terlihat si botak itu yang menangis terseduh-seduh. Sambil si botak itu pun menangis berkata, kau memasang jebakan, aku seorang pro yang bisa dijebak. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sekte Springwater di sana yang sangat megah dan seseorang yang memegang sesuatu dengan keras. Ternyata itu adalah Wei yang berlatih angkat besi di sana, dan ia pun berkata, si brengsek itu membunuh 2 orang kita. Kenapa begitu sulit membunuh pemimpin sekte sampah? Dan seseorang pun berkata, Jun Changxiu membunuh mereka berhadapan dan kau masih berpikir dia pecundang? Aku menyewa pembunuh pro dari Dresser Tower kali ini. Jun Changxiu pasti akan mati. Dan itu adalah Yishi, pemimpin sekte dari sekte Springwater. Dan di sana Wei pun berkata, 4 dari kita menjadi murid dari sekte Holy Spring dan pergi dari sana untuk menjalankan sekte Springwater bersama. Tapi sekarang kita harus menyewa orang lain untuk balas dendam. Lalu Yishi di sana pun berkata, setelah pembunuh itu membunuh Jun Changxiu, kita akan pergi ke sekte Ironborn secara pribadi. Sambil terlihat tangan buntung dari Wei itu, dan di sana Yishi pun berkata lagi, dan menggunakan setiap tetes darah muridnya untuk mengantar saudara kita. Tapi tiba-tiba seseorang muncul di sana sambil berkata, apa aku mengganggu kalian? Sambil Yishi di sana pun terkejut dan ia pun berkata, apa yang membawamu ke sini Tuan Hin? Dan itu adalah Hin Hauran, pemimpin aliansi 100 sekte. Dan di sana ia pun berkata, aku datang untuk meminta maaf karena tidak mendisiplinkan bawahanku dengan baik. Aku minta maaf Wei. Kita tidak membutuhkan orang haus darah seperti pemimpin sekte Ironborn di aliansi 100 sekte. Aku akan membuatmu puas bahkan jika aku harus melumpuhkannya atau membunuhnya. Itu juga untuk membuatnya jelas untuk sekte Holy Spring. Sambil kita diperlihatkan Jun di sana berkata, jadi ini pemimpin aliansi 100 sekte. Ternyata ia pun berada di atas pagar dan ia pun berkata lagi, aku belum punya waktu mengunjungimu setelah aku menjadi pemimpin sekte. Tidak kusangka kau akan menyaksikan momen haru pada pertemuan pertama kita. Sambil mereka pun terkejut melihat ke arah Jun itu. Lalu di sisi Hauran ia pun berkata, aku merasakan kehadiranmu beberapa waktu lalu Tuan Jun. Kenapa kau kemari dan apa yang akan aku saksikan? Sambil terlihat Jun yang membawa papan nama dari Springwater, dan ia pun berkata, kematian sekte Springwater. Sambil mereka pun terkejut dan Wei di sana pun berkata, kau membunuh saudara kita dan menurunkan papan nama kami, aku akan membunuhmu. Sambil ia pun dicegah Yishi dan di sana ia pun berbisik, tenanglah, keberadaannya di sini berarti pembunuhan gagal. Pembunuhnya seseorang material art apprentice tingkat 4. Sambil Wei di sana pun ketakutan dan kita diperlihatkan papan nama dari Springwater itu yang diangkat Jun, dan ia pun berkata, aku cukup baik membiarkanmu menggunakan papan nama sebagai peti matimu. Ini adalah urusan pribadi antara sekte Springwater dan aku. Kuharap kau jangan mengganggu Tuan Qin. Aku benci harus melihat aliansi bubar dengan cepat. Dan di sana Hauran pun berkata, kau ingin membersihkan sekte Springwater di depanku? Kau punya keberanian. Sambil Jun itu pun melemparkan papan nama sekte Springwater dan ia pun berkata, pastikan untuk membuat pilihan yang bijak Tuan Qin. Hanya material art apprentice tingkat tinggi yang punya kekuatan dan kecepatan seperti ini. Sambil terlihat mereka berdua yang terbengong, dan di sana Tuan Qin Hauran pun menangkap papan nama dari sekte Springwater dan ia pun berkata, bisa ku bilang kau material art apprentice tingkat 5.
Tapi kekuatanmu setara dengan tingkat 7. Aku tidak tahu bagaimana kau dapat kekuatan tambahan, tapi aku seorang material apprentice tingkat 9. Kupikir minta maaf pada mereka hanya satu-satunya pilihanmu hari ini. Sambil ia pun tersenyum karena tingkatannya lebih tinggi dari Jun, dan tiba-tiba ia pun terkejut karena terlihat sebuah peluru yang mengarah ke arah kepalanya, dan di sana ia pun menghindarinya sambil ketakutan, dan ia pun bergumam, apa ini? Apakah karena itu kau berani menantang kultivator di tingkat lebih tinggi? Tapi itu tidak bisa digunakan padaku, sekali itu sudah kau tunjukkan. Tapi tiba-tiba Tuan Qin di sana pun terkejut berkeringat dingin sambil terlihat Yiki di sana berkata, "Saudara!" Ternyata peluru itu pun mengenai kepala dari Wei, dan di sana Jun pun berkata, "Sepertinya tingkat 9 material apprentice hanya bisa menghindari peluru." Sambil Tuan Qin di sana pun marah berkata, "Apa kau sungguh ingin membersihkan sekte Springwater? Kenapa kau punya banyak kebencian dan tidak bisakah kau membiarkannya pergi? Apa kau tahu sekte Holy Spring bisa membuat aliansi 100 sekte menghilang?" Sambil terlihat Jun yang menyimpan pistolnya lagi, dan ia pun berkata, "Sekte Springwater bekerja sama dengan bandit dan mencoba membunuh muridku, dan mereka menawarkan Tracer Tower untuk membunuhku lagi dan lagi. Bagaimana bisa aku membiarkannya pergi hanya dengan perkataanmu? Kenapa kau tidak meminta sekte Holy Spring untuk membiarkannya setelah aku membersihkan sekte Springwater?" Sambil terlihat Yishi dari belakang yang emosi, dan ia pun berkata, "Aku telah mengirim murid untuk membawa orang dari sekte Holy Spring ke sini untuk membawa keadilan untuk kami. Sekte Ironborn tidak akan punya apapun yang tersisa. Aku akan menunggumu di neraka. Aku dan ketiga saudaraku akan menunggumu." Sambil terlihat Jun di sana yang mengeluarkan pedang, dan ia pun berkata, "Aturan 101 dari sekte Ironborn adalah kita akan bertarung dengan siapapun yang mengganggu kita. Omong kosong tidak berdaya sepertimu tidak layak untuk peluruku. Tunggu bantuannya di neraka." Sambil ia pun akan menyerang ke arah mereka, dan tiba-tiba Tuan Qin di sana pun memamerkan ototnya hingga bajunya pun sobek-sobek, dan ia pun berkata, "Jangan berani untuk itu." Sambil ia pun menyerang ke arah Jun. Sambil Jun pun mengarahkan pedangnya ke arah Yishi, dan kita diperlihatkan telapak tangan dari Tuan Qin itu yang digunakan untuk menahan pedang dari Jun, dan di sana Jun pun tersenyum berkata, "Tidak percaya kau ingin menghentikan pedang dari sistem dengan tangan kosong? Orang bodoh." Dan serat, pedang dari Jun itu pun mengenai leher dari Tuan Yishi itu, dan di sana Tuan Qin pun berkata, "Kenapa seni bela diriku tidak bisa menghentikanmu?" Sambil terlihat muncratan darah dari belakangnya, dan di sana Tuan Yishi pun terjatuh, dan Jun pun berkata, "Sekte Springwater akan dihapuskan dari aliansi 100 sekte sekarang, dan sekte Ironborn berhenti secara resmi dari aliansi." Sambil terlihat tatapan Jun yang berkobar membara, dan di sana kita diperlihatkan wajah ketakutan dari Tuan Qin yang mantul dari darah yang berceceran, dan Jun pun berkata, "Orang bodoh sepertimu tidak layak untuk jadi sekutuku." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Tuan Qin di sana berkata, "Kau tidak boleh mengampuni penjahat sepertinya, Tuan." Dan ternyata itu adalah Tuan Kota, dan di sana ia pun berkata, "Aku akan mengurus Jun Changxiu jika dia melakukan sesuatu yang keji. Seorang material apprentice tidak layak perhatianku, karena Jun Changxiu hanya membunuh yang jahat dari sekte Springwater dan membubarkan para murid." Lalu Tuan Qin di sana pun berkata, "Tapi sekte Springwater..." Dan tiba-tiba Tuan Kota di sana pun berkata, "Bekerja sama dengan bandit untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Mereka bahkan membiarkan orang-orang dari Tracer Tower memasuki kota Xinjiang." Sambil terlihat Tuan Qin di sana terkejut ketakutan, dan Tuan Kota pun berkata lagi, "Beraninya mereka melakukan itu. Aku tahu kau ingin menjilat sekte Holy Spring, Tuan Qin." Sambil Tuan Kota itu pun langsung berdiri cepat, dan ia pun berkata, "Tapi jangan lupa siapa yang memimpin kota Xinjiang." Sambil terlihat Tuan Qin di sana yang terjatuh ketakutan, dan Tuan Kota pun berkata lagi, "Jika seseorang mencoba menyakiti orang di kota Xinjiang dengan maksud tercela, jangan salahkan apa yang akan terjadi selanjutnya."
Sambil kita diperlihatkan beberapa saat kemudian di sekte Ironborn terlihat monyet di sana yang sedang berjoget-joget, dan kita diperlihatkan sebuah speaker di sana yang sangat keras dengan suara nyanyian-nyanyian di sana, dan ternyata itu adalah para murid yang sedang berjoget ria di sana. Dan Jun pun berkata, barang memalukan lainnya dari sistem. Lalu notif pun muncul bertuliskan modifikasi speaker untuk membuat latihan pagi murid lebih enjoy. Lagu populer akan dimainkan setelah speaker menyala. Efek membekukan target dalam jarak 100 meter dan mencuci otak mereka dalam irama menari. Lalu Jun di sana pun bergumam, ini akan membantuku mengontrol seluruh situasi ketika dibutuhkan. Membayangkan musuh tiba-tiba mulai menari dengan lagu populer, sambil ia pun membayangkan di sana. Ini konyol. Sambil terlihat murid di sana berkata, ini sungguh gila. Ternyata itu adalah Ye, dan di sana ia pun menari sambil bergumam, kenapa aku tidak bisa berhenti menari? Apa aku dikontrol untuk menari? Sebagai material Adgat, bagaimana aku akan menguasai dunia setelah ini? Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sekte Ironborn, dan di sana Jun pun berkata, latihan pagi berakhir. Sambil kita diperlihatkan Ye di sana pingsan dengan keringat bercucuran di lantai dengan banyak, dan di sana ia pun berkata, hiraukan saja aku tidak punya martabat sekarang. Sambil ia pun menangis di sana. Lalu ia pun tiba-tiba didatangi Jun, dan di sana Jun pun berkata, Ye Shin-chan, ikut denganku. Sambil Ye itu pun mengusap mukanya, dan kita diperlihatkan beberapa saat kemudian di ruangan dari sekte Ironborn. Di sana kita diperlihatkan ruang pelatihan, dan Jun pun berkata, aku bisa lihat dari matamu kalau kau punya banyak pengalaman. Aku iri orang sepertimu, karena tidak sepertiku menjadi tampan adalah semua kehidupanku. Sambil Ye di sana tiba-tiba muntah mendengar kata-kata tampan dari Master Jun, dan di sana Jun pun berkata lagi, kau pasti terus memikirkan tentang pergi sepanjang waktu kan? Sambil Ye di sana pun hanya terdiam, dan Jun pun berkata lagi, tapi kurasa kau punya perasaan campur aduk untuk sekte Ironborn kan? Kau sudah ke kamar pembentukan otot, jadi kau tahu seberapa membantunya itu untuk kultivasimu. Bahkan latihan pagi yang aneh membuatmu merasakan bugar, dan kau tidak akan merasakan lelah selama latihan khusus. Pergi dari sini berarti kau akan kehilangan banyak sumber daya kultivasi yang melebihi imajinasimu. Sambil Ye di sana pun hanya terdiam. Lalu Jun pun berkata lagi, dan itu akan membuat balas dendammu sulit. Sambil Ye di sana pun makin emosi. Lalu Jun pun bergumam, aku benar, dia ingin membalas dendam. Lalu ia pun berkata, aku tidak tahu mengenai kisahmu, tapi jika kau berkultivasi di sekte Ironborn, tidak akan ada batasan di jalanmu untuk menjadi lebih kuat, dan kau bisa memutuskan bagaimana kisahmu berakhir. Sambil Ye itu pun melirik ke arah Jun, dan ia pun berkata, bisakah Anda membantuku menjadi material God lagi? Sambil terlihat Jun di sana tersenyum berkata, haha, menjadi material God hanya akan jadi permulaan. Aku percaya ada alam lebih tinggi daripada itu, dan aku akan menolongmu menjadi tingkat lebih tinggi. Sambil Ye di sana pun meregangkan tubuhnya, dan ia pun berkata, kitab Yijing dan kamar pembentukan otot bisa membuktikan kalau kau tidak bohong. Aku akan menjadi muridmu mulai sekarang, tapi aku bisa lihat kalau kualitas akar spiritualmu medium. Bahkan meskipun metode kultivasimu luar biasa, kau tidak akan membuat kemajuan lebih jauh. Sambil terlihat Jun yang mengeluarkan api dari ujung jarinya, dan ia pun berkata, kau punya penglihatan yang bagus. Aku selalu tahu kalau kau spesial, Shin-chan. Tapi kau tidak bisa membayangkan metode kultivasi rahasia apa yang aku punya. Dan ternyata dari api di ujung jarinya itu pun keluar tungku yang beraura membara dan bersambung momok.